Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Dua warga Pesawaran Lampung ditangkap aparat setelah melakukan pemerasan dan ancaman serta mengaku anggota BIN. Kasat Reskrim Polres Pesawaran AKP Supriyanto Husin mengatakan, kedua pelaku tersebut ialah Bambang Irawan berusia 46 tahun dan M. Hasim berusia 46 tahun yang merupakan warga desa Roworejo, Kecamatan Negeri Katon, Pesawaran. Kedua pelaku tersebut melakukan pemerasan terhadap korban Ahmad Sujarwadi, warga desa Trisno Maju, Kecamatan Negeri Katon. Pelaku yang mengaku sebagai anggota Badan Intelijen Negara atau BIN Mabes Polri itu memeras sebesar 25 juta rupiah dengan dalih korban melakukan pungli sebagai agen briling. Diterangkannya, kejadian tersebut bermula terjadi pada 24 November 2023 sekira pukul 13:50 waktu Indonesia Barat saat kedua pelaku mendatangi rumahnya. Saat berada di rumah korban, pelaku atas nama Hasim, salah satu pelaku ini menunjukkan kartu anggota BIN dan meminta uang sebesar 25 juta rupiah dengan maksud menakuti korban karena melakukan pungli. Korban pun terpojok karena merasa diancam oleh kedua pelaku yang datang ke rumahnya. Karena takut diancam itulah akhirnya korban menyanggupi permintaan pelaku. Kemudian korban menyerahkan kepada pelaku sebesar 5 juta rupiah. Beberapa hari setelahnya pelaku pun meminta kembali uang yang dimintanya dari korban. Beberapa hari kemudian pelaku mengirimkan pesan WhatsApp dan menagih janji dari uang tersebut. Korban pun kembali menyerahkan uang sebesar 2,5 juta rupiah kepada pelaku sekira pukul 17:30 waktu Indonesia Barat di desa Tresno Maju dan di lokasi yang telah disepakati. Ya, Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai penangkapan dua pelaku pemerasan yang mengaku sebagai anggota BIN, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung, Oki Indra. Halo, Oki Indra. Halo, selamat malam, Mutia di studio. Ya, selamat malam Oki, bisa dijelaskan terkait dengan kronologi singkat penangkapan dua tersangka pemerasan yang mengaku anggota BIN? Baik, rekan Mutiara di sini akan menjelaskan mengenai kronologi penangkapan daripada kedua pelaku pemerasan ini. Sebelumnya pelaku melakukan pemerasan itu terjadi pada tanggal 24 November yang datang ke rumah daripada Ahmad Sujarwo di Desa Tresno Maju, dan karena ingin melakukan interogasi terhadap korban ini karena mengaku sebagai anggota BIN, datang ke rumah lalu meminta uang 25 juta. Namun pada hari itu yang disanggupi oleh korban hanya 5 juta saja. Kemudian korban meminta waktu, atau pelaku memberikan waktu selama 10 hari untuk menyiapkan uang sebesar 25 juta atau sebesar sisanya itu. Kemudian setelah menunggu 10 hari, akhirnya pada tanggal 4 pelaku menagih janji dan akhirnya korban hanya menanggupi sebesar 2,5 juta saja yang kembali dilakukan di Desa Tresno Maju. Dan di situ sebelumnya korban sudah menghubungi kepolisian Polres Pesawaran terlebih dahulu untuk memberikan tahuan keadaan dan kondisinya, dan kemudian korban melakukan pemberian uang tersebut kepada pelaku, yakni Bambang, yang mengaku sebagai anggota BIN Gadungan. Saat melakukan penyerahan uang tersebut, pelaku sudah lebih dahulu pergi. Tak lama, ada kiranya 50 meter, aparat sudah langsung menangkap pada tanggal 4 atau pada hari Senin kemarin, pukul 17 sore di lokasi tersebut, dan baru penangkapan kedua dilakukan kepada pelaku yang bernama M. Hasim di rumahnya di Desa Roworejo. Dan M. Hasim ini adalah sebagai
provokator yang mau menakut-nakuti bahwa atau menjadi perantara untuk uang dalam uang sebagai jaminan damai hingga tidak dibawa ke polisi gitu. Gitu rekan. Dari kedua tersangka sendiri tega memeras korban ini kenapa, Oki? Oh ya, karena dari ungkap pelaku, ekspos pelaku ini atas nama Bambang ini mengaku memiliki banyak hutang, sehingga mereka berdua ini membuat siasat begitu, bagaimana mencari uang cepat, dan akhirnya dengan link yang dimiliki oleh Bambang, akhirnya Bambang ini membuat rencana surat tugas KTA dari BIN Mabes Polri dan digunakannya untuk melakukan pemerasan ini. Namun untuk korbannya hanya baru satu saja yang melapor dan polisi masih menduga dan masih mendalami akan ada apakah ada nanti korban-korban lain. Namun uang yang digunakan oleh dua pelaku ini, pelaku M. Hasim mendapatkan uang 2 juta dan sisanya adalah milik daripada Bambang. Bambang ini mengaku telah membayar hutang dan juga hutang berupa makan minum dan juga untuk memenuhi kebutuhan di rumah. Oke, baik. Terima kasih banyak Oki atas bertugas kembali. Kita tunggu informasi lebih lanjutnya. Ya Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan laporan langsung dari reporter Tribun Lampung mengenai kronologi singkat penangkapan kedua tersangka yang sudah tega memeras korbannya dan juga mengaku sebagai anggota BIN. Dijelaskan pula bahwasannya kedua tersangka sendiri ini ditangkap di waktu yang berbeda, di mana tersangka utama ini ditangkap setelah menerima atau mengambil uang yang diberikan oleh korban. Dan dari penangkapan tersangka pertama inilah akhirnya pihak kepolisian Polres Pesawaran berhasil menangkap tersangka kedua. Dan sampai saat ini berdasarkan keterangan yang tadi sudah diungkapkan oleh reporter Tribun Lampung Oki tadi, menjelaskan bahwasannya pihak Polres Pesawaran masih terus mendalami terkait kasus ini karena ini akan ada kemungkinan bahwasannya ini ada korban lainnya yang memang belum terdata atau belum terselidiki lebih lanjut. Akhirnya jadi bisa kamu mintain uang tuh gimana? Ya contoh uang damai katanya. Oh, damai buat apa? Biar gak ada kasus katanya. Hah? Biar gak ada kasus katanya. Oh, biar gak ada kasus. Yang biar ngomong gak ada kasus itu siapa? Orangnya Iya. Terus kamu ngomong apa akhirnya? Berapa minta uangnya? itu sebenarnya Berapa? 25 juta. Oh, 2 juta. Tapi disepakati berapa hari, berapa kali pembayarannya? Itu sepakati 15 juta. Pertama 5 juta. 5 juta. Terus janjinya berapa lagi? 10 hari. 10 hari berapa? Itu jangan ngasih 2,5. Terus berapa lagi sisanya? Rencananya itu berapa hari lagi? Sebulan lagi. Katanya. Udah disepakati begitu ya? Ya mungkin. Terus kamu kerjanya berapa orang sih timnya? Sendiri aja Pak. Itu yang rekanmu kamu aja atau gimana? Diajak. Kebagian berapa uangnya? 2 juta. Kawanmu? Kamu yang sisanya ya? Dapat dari mana? Dapat pinnya itu apa? Oh ya. Itu dapat dari mana tuh? Ada tanda pinnya. Dapat dari mana? Dari seberang Pak, dari pusat. Dari pusat seberang. Ya. Oh. Bayar? Bayar Pak. Berapa bayarnya? 1 juta. 1 juta untuk pin doang atau untuk tanda itu? Ya, itu KTA. Hah? KTA. KTA-nya? Sama surat tugasnya? Iya. Oh iya. Ada baju nggak? Enggak ada. Nggak ada ya? Bin palsu ya Om. Ada kesengajaan berarti mau nyari korban lain selain itu, dan berarti apa Bang? Enggak Pak. Palsu ya Om. Enggak. Oh, asli. Bin asli apa palsu? Cukup ya? B dalam melakukan tindak pidana pemerasan ini mengaku sebagai anggota BIN serta mengenakan rencana dengan bertuliskan unit khusus. Kemudian para pelaku sebagai anggota BIN ini hanya ingin melakukan pemerasan karena membutuhkan sejumlah uang. Nah,
Adapun kronologis penangkapan yaitu berdasarkan laporan daripada korban yaitu masyarakat, tim TKP 308 Presisi Pesawaran yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim AKP Supriyanto beserta tim mendatangi TKP yang berada di desa Tresno Maju, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran yang dijadikan tempat janjian bertemu antara korban dan pelaku untuk menyerahkan sejumlah uang yang juga sudah menjadi perjanjian via telepon WhatsApp itu. Jadi ini di belakang saya sudah diamankan kedua pelaku tersebut. Adapun barang bukti yang diamankan oleh tim TKP 308 Polres Pesawaran yaitu HP Oppo ya, ada 1 unit, kemudian HP Oppo juga ada 2 unit berarti ya, kemudian ada obat Paramex, ada rokok, ada ini sendiri kartu anggota dan rencana yang digunakan bahwa tim khusus, dan sejumlah uang senilai 3.550.000 dari 7.500.000 yang sudah diserahkan dari korban yang disita oleh kita, oleh tim TKP 308 yaitu sejumlah 3.550.000. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Adapun pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 368 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1948 tentang KUHP, yaitu barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Ada juga 1 unit kendaraan bermotor yang juga kami sita. Itu teman-teman yang bisa kami sampaikan. WIB datang ke rumah korban bersamaan dengan 1 pelaku lainnya yang berinisial H dan mengaku sebagai anggota BIN. Nah, kemudian pelaku menunjukkan kartu identitas atau logo, ya, kalung, PIN. Nah, ini yang ditunjukkan kepada korban. Berikut juga ada kartu tanda anggota dan juga surat tugas bahwa pelaku adalah sebagai seorang anggota BIN. Selanjutnya pelaku ini menakut-nakutin korban ya dengan alasan jadi. Baiklah Tribuners, mungkin itu saja breaking news bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara, mohon pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.